Halo teman, ketemu lagi di channel YouTube saya Bonsai Cirebon. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara budidaya santigi karang. Mungkin saya melakukannya dengan cara cangkok khusus karena kita tahu santigi memang memerlukan pengetahuan ekstra, karena kita tahu bahwa santigi itu mempunyai batang yang keras dan kambium yang minim. Berbeda dengan jenis ficus yaitu beringin yang sangat mudah kita tanam dan budidayakan dengan cara cangkok. Dengan cara cangkok angin saja sudah cukup tumbuh dengan baik. Seseorang bisa sukses karena tahu ilmunya. Untuk tahu ilmunya adalah kita harus belajar. Belajar berbagi kepada teman-teman, berbagi pengetahuan. Karena belajar adalah dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan takut ketika teman kita mempunyai santigi yang yang harganya luar biasa, mungkin puluhan juta, tetapi itu hanya dengan menggunakan kekuatan uang. Jadi kita harus melawan dia dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang tidak akan ada habisnya. Untuk itu mari, uang itu ada habisnya, tetapi ilmu pengetahuan tidak akan ada habis. Untuk itu mari kita ikuti bagaimana trik-trik yang saya lakukan, bagaimana cara membudidayakan santigi karang dengan cara cangkok khusus, yaitu saya menggunakan dengan JPT. JPT itu adalah zat penumbuh tanaman, penyubur tanaman. Caranya seperti biasa yang kita lakukan. Untuk bagaimana cara mencangkok, kita kerat sekitar 2 atau 3 cm, lalu kita kupas kulitnya. Lalu kita kerik kambiumnya agar kering. Di beberapa bagian mungkin saya akan melakukannya agak banyak karena ini sekalian saya melakukan pruning, pembentukan untuk bonsai santigi. Saya akan melakukan beberapa kerat. Kita kupas semua kulitnya, yang dahan itu yang akan kita buang, itu yang akan kita cangkok. Jadi saya melakukannya sekaligus membentuk bahan bonsai santigi. Mungkin ada sekitar, baru kita oleskan JPT. JPT itu adalah zat penyubur tanaman. Merek apa saja di toko pertanian ada. Kebetulan ini saya membuatnya sendiri. Jadi saya punya cairan khusus. Dioles dengan kuas, dibasahi. Setelah dibasahi, yang sudah kita kerat untuk dijadikan cangkok itu kita diamkan 1 malam. Biarkan 1 malam untuk meresap JPT-nya. JPT itu adalah zat penyubur tanaman atau zat perangsang akar tanaman. Di beberapa bagian semua saya oles, lalu saya biarkan 1 malam. Setelah itu kita bikin adonan tanah merah yang dibuat kalis, dibasahin dengan air. Lalu kita rekatkan. Ini setelah 1 malam, lalu kita rekatkan. Setelah merekat dengan baik, lalu kita bungkus dengan apa saja. Saya melakukannya dengan plastik. Kita tutup dengan plastik. Kebetulan saya pengikatnya itu memakai tali tis.
agar gampang saya mengikatnya. Teman-teman bisa melakukan dengan kawat bonsai juga bisa, tetapi saya karena punya kawatis jadi saya melakukannya dengan kawatis agar ketika kita tanam juga mudah membukanya dan mudah mengikatnya di bagian sela-sela yang sulit kita jangkau. Biasanya ini memerlukan waktu 15 hari atau lebih kurang lebih 20 hari kalau misalnya kita ragu. Tetapi kalau misalnya memakai JPT itu kita hanya melakukannya 15 hari itu sudah akar sudah tumbuh cepat sekali. Ini kita ikat di beberapa bagian karena saya seorang pembudidaya yang melakukan budidaya, daripada kita pruning lalu dibuang, kita lakukan pencangkokan. Nah, ini adalah dahan-dahan yang akan kita buang lalu kita lakukan cangkok untuk dibudidayakan. Lalu apakah ada pertanyaan ketika di teman saya itu, apakah JPT itu berlaku untuk melakukan stek? Itu sangat mudah sekali kalau kita untuk melakukan stek itu sama kita lakukannya seperti cara mencangkok, yaitu seperti yang kita lakukan seperti ini. Oke, nanti ikuti, nanti akan saya terangkan bagaimana cara stek yang baik agar cepat mengeluarkan akar dengan melakukan atau mengolesi di bagian bawah yang akan kita tanam itu, kita olesi dengan JPT. JPT merek apa saja, kemungkinan ada yang namanya Proton, Bruton, di toko pertanian juga ada. Nah, ini saya ikat. Oke teman, nanti ini akan saya beritahu bagaimana cara stek yang baik menggunakan JPT, yaitu kita lakukan dengan pengirisan di bagian bawah batang yang akan kita tanam, lalu kita kelupas kulitnya sebagian. Setelah dikelupas kulitnya lalu kita oleskan JPT dengan kuas. Dioleskan dengan larutan JPT. Ini sudah dibasahi. Lalu kita membuat tanah di kepal-kepal lalu tusukkan supaya kencang. Baru silahkan tanam. Oke, itu saja teman yang bisa saya bagi, semoga berguna. Nah, itu teman yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman, bagaimana cara saya melakukan budidaya santigi. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan.